Halo Pisces, apa kabar? Semoga teman-teman semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan bacakan energi kamu di sisa akhir tahun 2022 ya. Jadi bisa dimulai dari Oktober, November, Desember ya. Tapi ingat ini general reading ya, jadi tidak akan bisa resonate buat teman-teman semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energinya kamu atau bukan buat kamu ya. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi. Dan tidak lupa aku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa memakai handfree atau earphone saat mendengarkan. Tapi kalau pun masih suaranya kurang kedengeran ya, terutama buat kamu yang baru gabung di sini, abaikan aja, lewati aja, nggak usah ditonton ya, ataupun nggak usah didengerin. Mungkin ini channel ini tidak sesuai atau tidak cocok buat kamu ya. Kalian bisa pindah channel lain gitu. Dan sekarang kita langsung buka aja. Di sini kartunya udah kita shuffle. Kita lihat kita punya adjustment ya untuk para Pisces. Dan di sini ada stay optimistic about your love life. Kemudian di sini ada healing family issue. Di sini ada Ten of Swords ya. Di tarotnya di sini ada King of Wands. Kemudian di sini ada Justice. Kemudian di sini ada Six of Swords. Kemudian di sini ada Six of Wands. Oke. Dan di bottomnya kamu di sini ada The Lovers ya. Oke. Untuk Pisces ya, di sini aku rasa kamu kayak lagi ini ya, lagi menstabilkan kondisi kamu ya, menyeimbangkan diri kamu di sini. Kayak kamu tuh lagi proses ya, kayak proses healing gitu loh ya. Kamu mencoba untuk move on di sini dari situasi masa lalu yang menyakitkan kamu gitu. Kamu mungkin di sini pernah, entah kamu mungkin pernah dikecewakan seseorang, dikhianati seseorang, atau hubungan kamu berakhir gitu ya dengan seseorang ini gitu. Dan kamu tuh kayak lagi berjuang untuk memberi sebuah keadilan untuk diri kamu sendiri gitu, kayak biar balance gitu ya kamu. Karena kamu pernah dikhianati, kecewa, atau untuk beberapa di sini pernah hubungannya pernah berakhir gitu ya, mungkin entah pernah cerai gitu ya, atau ditinggalkan gitu ya, karena ada justice ya. Ini nggak harus perceraian sih ya, mungkin bisa hanya diputus gitu ya, tapi nggak ada kejelasan berpisah dengan pasangan gitu juga bisa di sini ya, karena kamu ngerasa kayak nggak adil buat kamu gitu jika kamu harus berada di belakang gitu, kayak inget-inget hal yang udah terjadi gitu. Kamu nggak ingin terpuruk di situ terus gitu, jadi kamu berusaha untuk balance gitu, memberikan keadilan untuk diri kamu sendiri. Kamu ingin bahagia kayak gitu ya. Kamu sedang proses kayak move on gitu ya, berjuang untuk memperoleh kemenangan untuk diri kamu sendiri gitu di sini ya. Dan aku ngerasa kamu di sisa akhir tahun 2022 ini kamu mencapai tujuan kamu di sini ya, goal kamu. Kamu akhirnya bisa keluar dari situasi yang membuat kamu tidak nyaman gitu ya, tidak mengenakan buat kamu gitu. Jadi The Lovers ini kamu kayak bisa mencintai diri kamu sendiri. Nah kayak gitu, pada akhirnya kamu udah bisa mencintai diri kamu sendiri, menyayangi diri kamu gitu ya. Kamu kayak bertemu dengan apa ya,
ya kayak bisa self love. Nah kayak gitu di sini. Kamu ngejalaninnya memang ngalir gitu, nggak terburu-buru gitu ya, cuman kamu jalanin gitu loh ya. Kamu kayak mengikuti arus gitu ya, kemana kayak yang ngalir gitu, seperti ngalir gitu aja ya. Makanya kamu bisa, pada akhirnya kamu bisa gitu loh, pada akhirnya kamu merdeka di sini ya. Kamu bisa memenangkan diri kamu sendiri, memerdekakan diri kamu ya. Kamu bisa bener-bener bangga gitu dengan diri kamu pada akhirnya gitu, karena kamu bisa keluar gitu ya, keluar dari situasi yang tidak mengenakan buat kamu gitu. Dan itu memang penuh perjuangan banget gitu loh ya. Di sini ada healing family issue ya, kamu bisa healing di sini ya. Kamu bisa optimis lagi gitu, kamu bisa positive thinking lagi gitu ya. Kamu udah bisa ngejalanin hari-hari kamu tuh dengan happy gitu ya, meskipun mungkin kamu single, nggak dengan siapa-siapa. Nah kamu happy-happy aja gitu, kamu udah bisa membuka pikiran kamu gitu pada akhirnya. Dan di sini ada adjustment ya, cukup bagus di sini level komitmen. Tapi di sini kalau aku lihat sih lebih ke level kesadaran kamu naik gitu ya, spiritual kamu lebih bagus. Nah kayak gitu istilahnya ya. Dan setelah kamu ya bisa healing di sini, yang aku rasakan justru ada seseorang yang ingin kembali sama kamu di sini ya. Seseorang ini yang dulunya mengkhianati kamu, flirting sana sini, yang sempat membuat kamu tuh kayak nggak tahu hidup tuh kayak apa ya, kayak bener-bener membawa kesakitan gitu buat kamu, seperti itu. Tapi dia di sini justru ingin apa ya, ingin kembali gitu ya, ingin ketemu sama kamu gitu, ingin kembali sama kamu ya. Hubungan kamu dan dia pernah berakhir di sini ya. King of One, mungkin kamu akan dealing ya dengan seseorang yang seumuran ataupun lebih tua dari kamu gitu istilahnya ya. Dan orang ini kayak ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu ya. Adanya justice ini dia mungkin ingin meminta maaf sama kamu ya, karena dia tahu dia yang salah ya. Ini kayak situasi karma gitu loh ya. Dia yang ninggalin kamu, dia yang mengkhianatin kamu, jadi dia yang akan kembali sama kamu gitu. Mungkin sebelumnya dia kayak gengsi, ingin kembali itu gengsi sama kamu gitu. Meskipun kayak terlihat banget ya di sini kayak kamu tuh, kondisi kamu tuh terburuk ya, kondisi kamu tuh sakit gitu. Tapi dia kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu, karena dia gengsi, dia kayak seolah-olah kayak lari gitu ya, lari dari tanggung jawab. Nah kayak gitu. Kalau misalkan kalian yang udah berkeluarga gitu, kayak seolah-olah dia kayak lari dari tanggung jawab, kayak nggak bertanggung jawab gitu, dan menyebabkan hubungan ini mungkin berakhir ya. Untuk beberapa mungkin di sini udah divorce atau dalam proses perceraian, tapi belum bener-bener gitu ya, seperti itu. Ataupun memang sebelumnya ingin bercerai tapi kayak ditunda-tunda gitu, dan akhirnya kalian berasingan gitu aja gitu. Tapi di sini kayak ingin kembali gitu ya, seseorang ini ingin memperjuangkan kamu lagi gitu ya, ingin memenangkan hubungan. Jadi kayak gini istilahnya, ketika kamu udah bisa move on di sini, sudah merdeka dengan diri kamu, dia kayak ngejar kamu lagi gitu loh ya. Tapi dia mau berubah gitu, dia mau berubah di sini, bahkan dia kayak dalam proses perubahan gitu, atau mungkin sudah berubah gitu, nggak seperti dulu lagi gitu ya.
kalau kalian ada perbedaan di sini seolah-olah dia bisa gitu ya, bisa beradaptasi gitu. Kalau sebelumnya mungkin dia nggak sejalan dengan kamu, di sini akan sejalan lagi dengan kamu. Jadi hubungan kalian akan balance gitu, akan seimbang. Seperti itu. Ya, untuk beberapa di sini karena dipengaruhi faktor pola asuh ya. Jadi kamu dan dia mungkin kayak beda pola pikir gitu ya. Jadi mungkin hubungan kalian sempat chaos atau pergaulan gini. Apa ya? Orang ini mungkin kayak susah untuk mengolah emosi ya. Kayak apa ya? Kalau di sini ada pengkhianatan, mungkin kayak dia itu nggak apa ya, kayak nggak menyadari gitu loh. Kalau dia mengkhianati itu nggak menyadari. Mungkin gini, contohnya gini ya, mungkin dia ada pertengkaran dengan kamu, tapi dia nggak ambil pusing gitu loh. Jadi kayak dia seolah-olah lari, dan di sini mungkin dia menghadirkan orang lain, itu juga bisa gitu. Kayak dia tuh nggak peduli gitu loh, hubungannya dengan kamu kayak gimana tuh nggak peduli gitu, ada gengsi gitu. Kalaupun hubungan putus dengan kamu, oke, dia bisa cari yang lain kayak gitu. Jadi kan kayak padahal masalahnya dengan kamu itu belum selesai gitu, tapi dia kayak lari gitu loh, nggak ambil pusing gitu loh, orangnya nggak mau mikir kayak gitu loh istilahnya. Tapi setelah berpisah dengan kamu di sini, dia mungkin banyak berubah ya. Ada suatu kejadian di dalam hidupnya dia di sini. Dia juga pernah merasa terpuruk di sini ya. Tapi dia mencoba untuk bangkit di sini. Dan di sini kayak ada perubahan gitu ya. Mungkin dia merubah dirinya gitu. Karena justice ini juga suatu keadilan gitu. Ada satu proses yang dimana mungkin dia pernah mengkhianati kamu, dia juga dikhianati. Ya, mungkin dia pernah ninggalin kamu di saat kamu merasa sakit, dia mungkin juga ditinggalkan ya, entah oleh keluarga, orang-orang terdekat, itu juga bisa di sini, sehingga merasa kayak dia harus berjuang sendirian gitu. Dan disitulah mungkin dia baru sadar apa yang kamu rasakan itu kayak dia rasain juga gitu loh. Ya, makanya di sini kayak dia berusaha untuk move on gitu, melepaskan masa lalu dia yang menyakitkan. Tapi ini juga bisa bicara tentang dia pernah punya trauma di masa kecil juga bisa ya, yang dibawa sampai besar gitu ya, sehingga kayak imbasnya di hubungan juga gitu kalau dia belum sembuh. Nah gitu. Tapi ketika kalian ada masalah dan berpisah, ini justru menyadarkan dia gitu loh akan hal itu gitu. Jadi dia juga sama ya, kayak kamu itu orang yang kayaknya orang yang apa ya, kayak Tuhan hadirkan untuk men-trigger dia kayak gitu loh istilahnya, untuk menyadarkan dia. Itu juga bisa dari koneksi kamu dan dia gitu. Karena aku ngeliat di sini mungkin kamu dan dia punya koneksi twin flame ya, atau soulmate. Di sini ada the lovers. Kalian tuh sebenarnya saling mencintai di sini, saling menyayangi gitu. Kalian satu gitu ya, sama gitu. Cuman sebelumnya mungkin kayak kesadaran dia belum ada gitu. Ya. Makanya di sini kayak dia mau berubah ya. Dia di sini ingin kembali sama kamu, ingin ketemu sama kamu ya. Kalau sebelumnya dia mungkin flirting gitu ya, dia mau berubah di sini, meninggalkan itu semua. Ya. Adjustment di sini. Hubungan kalian akan naik level gitu. Ya. Healing. Ini kayak hubungan kalian diperbaiki gitu, healing family issue, hubungan kalian diperbaiki. Kalau kalian yang udah menikah di sini akan ada perbaikan di dalam hubungan kalian. Kalau kalian udah divorce, mungkin untuk beberapa udah ya bercerai, bisa aja di sini kalian balikan lagi gitu loh.
kalian akan menikah dengan orang yang sama tapi versinya beda gitu. Dia udah berubah gitu. Tapi memang di sini aku ngeliatnya ada proses yang panjang ya. Mungkin kamu berpisahnya udah berapa ya ini? Bisa 4 tahun ini, 6 tahun ya. Bisa 6 tahun di sini ya. Aku ngelihatnya. Jadi ini untuk kamu yang udah hubungannya udah lama ya. Udah lama berpisah di sini. Bisa sampai 6 tahun di sini. Nggak sebentar. Ya karena di sini aku ngeliat ada dominan angka 6 ya. Bisa kalian 6 tahun di sini. Udah berpisah ya. Udah nggak sama. Gitu. Tapi di sini dia ingin balikan lagi gitu. Ya. Seperti itu. Dia di sini berharap, berdoa kalian bisa kumpul lagi gitu, hubungan diperbaiki. Dan di sini aku juga ngelihat ada new love ya. Nah, ini hubungan yang dimulai dari awal. Tapi di sini aku ngelihat untuk beberapa ya, kamu yang sudah hilang ini, aku ngerasa juga kedatangan seseorang yang baru ya. Dengan adanya Six of Wands di sini, aku ngeliat nggak hanya orang lama yang datang, tapi untuk beberapa memang orang baru. Ya, cinta baru, orang baru di sini. Tapi di sini orang ini sepertinya orang yang akan benar-benar serius sama kamu ya, nikahin kamu gitu, punya frekuensi yang sama. Apa ya? Kayak kalian tuh benar-benar saling mencintai, saling mengerti, saling memahami kayak gitu. Mungkin kalian punya pengalaman hidup yang sama juga bisa. Gitu, sehingga kayak proses kalian sebelumnya yang menyakitkan itu di sini pada akhirnya kamu bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membuat kamu tuh bahagia gitu intinya. Kayak gini loh, kalau sebelumnya hanya kamu yang mencintai gitu ya, kayak kamu yang banyak berkorban tapi nggak dihargai karena adanya luka di sini ya, yang pengalaman pahit gitu. Di sini kamu justru akan bertemu dengan orang yang bisa sama-sama gitu, saling mencintai gitu, nggak salah satu ya, jadi saling mencintai, saling menyayangi, saling memahami gitu, saling mengerti gitu, kayak gitu istilahnya ya. Dan ini benar-benar bisa membuat kamu menyembuhkan gitu loh. Kamu sendiri saja mungkin kamu udah bahagia, dan kedatangan dia justru membuat kamu lebih bahagia lagi, kayak gitu istilahnya. Ya, cinta baru di sini. Tuh kan, di sini juga ada getting to know each other. Jadi kayak bisa ini orang baru juga yang kalian tuh kayak baru kenal, tahap pengenalan gitu. Tapi di sini orang ini bisa membuat kamu tuh kayak bener-bener bahagia gitu loh, merasa dicintai, kayak jatuh cinta lagi nih kayak gitu. Tapi untuk beberapa memang orang lama di sini. Ya, kalian butuh adanya satu keterbukaan di sini ya. Gitu. Jadi orang ini ingin datang, ingin jujur, ingin terbuka bahwa dia mungkin ingin kembali gitu. Seperti itu ya. Karena selama ini mungkin kalian tidak ada keterbukaan atau kejujuran, saling diem-dieman gitu ya. Makanya kayak kalian mungkin baru ngerasa gitu loh, bahwa kalian nggak cukup untuk saling mengenal satu sama lain selama ini gitu. Ini untuk kamu yang udah berkeluarga ya, mungkin baru sadar gitu loh bahwa kalian tuh ada perbedaan, dan seharusnya kalian tuh lebih terbuka gitu loh ya, komunikasi terutama ya, komunikasi mungkin kalian selama ini tuh kayak kurang gitu ya. Satunya selalu menahan diri, nggak mau terbuka, satunya juga gitu mungkin, atau salah satunya terlalu terbuka tapi satunya nggak paham gitu juga bisa ya. Yang penting, yang intinya kalian itu komunikasinya kurang gitu ya. Jadi di sini komunikasi harus lebih diperbaiki gitu. Karena the lovers di sini juga berbicara tentang komunikasi ya. Kalian tuh kurang komunikasi gitu. Komunikasinya
nggak berjalan dengan baik gitu ya. Kalian kurang terbuka gitu, kurang jujur gitu. Dan di sini kayak ingin adanya satu pembicaraan gitu ya, keterbukaan dari hati ke hati gitu. Seperti itu ya. Ingin kembali gitu. Memperbaiki hubungan. Dengan adanya kalian saling terbuka, saling jujur gitu. Itu sebenarnya mengungkapkan perasaan masing-masing itu sebenarnya bisa membuat hubungan kalian tuh lebih saling mengerti lagi gitu loh ya. Oh, jadi pasanganku kayak gini gitu. Yang satunya juga kayak gini gitu. Satunya juga ngerasa gitu. Oh, jadi selama ini aku kayak gini. Jadi kayak biar tahu gitu loh apa maunya pasangan, apa yang perlu diperbaiki dari diri sendiri. Nah, itu kan tahu gitu kalau pasangannya berani terbuka gitu loh. Jadi nggak ada masalah dipendam sendiri. Akhirnya salah paham gitu. Misalkan kayak nggak enak nanti kalau ngomong salah paham gini. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau kita ngomongnya dengan baik-baik, pasangan pasti akan ngerti gitu loh, asalkan nggak dengan emosi gitu. Dan the lovers ini menginginkan hal itu gitu loh. Jadi bicaranya tuh dengan hati gitu, bukan dengan emosi tapi dengan hati, dengan cinta, dengan kasih sayang, kayak gitu istilahnya ya. Dan di sini untuk zodiaknya ada Gemini, Libra, Aquarius ya, Cancer, Pisces, bukan Cancer, Pisces. Ada Aries, Leo, Sagittarius di sini ya. Oke. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Bisa hanya energi saja, jadi kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk, tapi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya saja ya. Dan ingat, ini bisa vice versa, energinya bisa kebolak-balik dan juga tidak akan resonate buat kalian semua. Ambil aja positifnya ya, dan buang yang negatif. Kalau ada salah kata, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Dan juga kalau suka dengan readingan ini, mohon bantu dukungannya ya dengan subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk bantu dukung di IG juga ya, kalian follow IG dan share. Kita nanti bisa sharing di sana juga ya. Dan bisa update ini pesan harian gitu ya, pesan semesta untuk hariannya gitu ya. Dukungan kalian sangat dibutuhkan di sini untuk kita saling terkoneksi dengan satu sama lain ya, yang terhubung gitu, yang kita punya satu frekuensi gitu. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Apa yang ingin kalian ketahui gitu. Tapi sekali lagi ingat, ini nggak akan resonate buat kalian semua ya. Ambil positifnya aja. Oke, sekian dulu bacaan dari saya. Terima kasih ya. Sampai jumpa.